rapi, ganteng, cantik, sudah mempersiapkan diri untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dong, Miss. Nah, Miss Resia, sebelumnya kita berdoa dulu ya, Miss. Kita berdoa kita dulu. memuji dan menyembah. Nah, adik-adik dan teman-teman semuanya, mari kita ambil sikap yang baik, kita datang berdoa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang mau ambil waktu untuk beribadah pada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, berkati kami Miss Dancer yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memuji dan bersorak untuk Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Sebelumnya kita sama-sama bangkit berdiri dulu ya Mas ya. Come on Joy Kids, let's go. Sebab kita mau nyatakan betapa Tuhan Yesus baik ya Miss ya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia
bersama kita. Yes, Sebab itulah perintah Tuhan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Sungguh besar Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki kasih seperti-Mu, kasih yang mau mengasihi, mau mengampuni ya Bapa. Kasih yang murah hati ya Yesus. Yes. Haleluya. Mari silakan kembali duduk adik-adik. Haleluya Tuhan Yesus.
Ajari kami memiliki kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Biar setiap orang ya Tuhan yang melihat kami dapat merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Ada kasih-Mu ya Bapa di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Buat sukacita saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami mendapatkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru ya Bapa. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami ya Bapa, dalam memberikan kami pengertian ya Bapa, dan mengajari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi Joy Kids. Apa kabarnya? Pasti semua sehat ya. Nah, buat teman-teman yang masih harus beribadah secara online di rumah, harus tetap semangat ya. Walaupun ibadahnya harus di rumah, belum bisa ke gereja, tapi harus tetap semangat ya. Karena Tuhan hadir dimanapun teman-teman Joy Kids berada. Nah, hey, lihat dulu apa yang Miss bawa ini. Ya, nih kalau dibuka, nih ada apa? Ada love-nya, ditutup lagi jadi bunga. Dibuka ada apa tulisan love you. Wah, ditutup lagi jadi bunga. Wah, lucu ya. Nah, ini Miss buat sendiri loh. Nah, ngomongin yang lucu-lucu seperti ini. Nah, nanti Miss akan ajarin kita buat ya setelah kita selesai mendengarkan firman. Kenapa? Karena hari ini hari yang spesial ya. Nah, kita ada di bulan Februari. Biasanya di bulan Februari teman-teman tahu nggak ya? Biasanya kita atau banyak anak-anak muda merayakan apa? Nah, di bulan Februari biasanya anak-anak muda, abang-abang kita ya, kakak-kakak atau orang-orang yang sudah dewasa itu merayakan yang namanya Hari Valentine ya, Valentine's Day. Ada yang tahu apa artinya? Betul, Hari Kasih Sayang. Wah, Hari Kasih Sayang. Nah, kalau Hari Kasih Sayang biasanya orang ngasih kado ya kan. Ada yang kasih apa? Permen, ada kasih coklat, kasih bunga. Ya, tapi banyak dari orang-orang itu suka beli ya, ke toko bunga pesen bunga, ke toko cake pesen cake ya. Nah, tapi hari ini Miss nanti mau ajarin kita untuk buat yang seperti ini tadi. Nah, seperti ini, lucu kan? Nah, nanti kita bisa buat untuk kasih sama orang-orang yang kita sayang. Tapi di akhir ya. Nah, ngomong-ngomong kasih hadiah ya, biasanya kita suka deg-degannya, khususnya untuk coba tanya deh sama abang-abangnya. Kalau misalnya mau kasih kado sama pacarnya, kasih kado sama ceweknya, dia suka deg-degan ya, malu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang ya, itu orang yang menerima hadiah kita itu mereka akan merasa sangat spesial ya. Kenapa? Karena mereka itu merasa diperhatikan, karena mereka itu merasa disayang, seperti itu ya. Nah, memberikan hadiah, memberikan kado bukan saja di hari Valentine ya, bukan hanya di hari kasih sayang saja kita memberikan kado, atau kita mau kasih kado sama mama papa kita juga bukan karena hari kasih sayang saja, tetapi setiap hari kita bisa memberikan kado kepada orang yang kita sayang. Nah, kapan saja kita bisa kasihkan kado sebagai ucapan kita sayang sama orangnya. Tapi Miss mau kasih tahu bahwa kalau kita mau mengungkapkan sayang kita sama orang, itu bukan hanya dalam bentuk kado ya, hadiah bukan, tetapi kita juga bisa menyampaikan ucapan sayang kita kepada mereka. Misalnya, coba Miss mau tanya teman-teman semua, sering nggak ngomong, Mami, I love you, Mami sarangeo, atau Papa, aku sayang kamu gitu.
Sering nggak? Ayo siapa yang sering ngucapin? Coba tunjuk tangan. Nah, ya, jadi kita bilang kita sayang sama mama, papa, atau kakak, abang, adik, siapapun itu bukan saja pas di hari kasih sayang, tetapi kapanpun ya, setiap hari kita bisa bilang kalau kita sayang sama orang. Setiap hari kita juga bisa memberikan kado-kado kecil untuk orang yang kita sayangi. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa hari Valentine itu ya bukan setahun sekali, tetapi hari Valentine yang mau kita pelajari hari ini adalah bahwa setiap hari itu adalah Valentine Day. Setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Setiap hari kita bisa mengungkapkan kasih kita, cinta kita kepada orang yang kita sayangi atau bahkan kepada orang yang kita tidak kenal, itu harus setiap hari, ya. Nah, sekarang yang Miss mau tanya, kalau kadang-kadang kita sudah kepengen nih ngomong, "Ma, aku sayang mama loh." Kadang-kadang kita malu ya ngomongnya ya. Kenapa? Mungkin kita takut respon orang yang kita bilang sayang itu biasa-biasa saja, sehingga kita merasa kecewa, ya kan? Nah, tapi tidak apa-apa, ungkapkan saja ya. Nah, Tuhan mau kita ungkapkan kasih kita, sayang kita, menunjukkan kasih kita, cinta kita kepada orang-orang, bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja, tetapi Tuhan mau kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada semua orang, baik yang kita kenal maupun kita tidak kenal. Misalnya siapa saja, misalnya ada supir, ya, entah supir pribadi atau supir angkot, ya, tapi bukan dengan cara kita bilang, "Bang, I love you." Bukan seperti itu, ya. Nah, kepada siapa saja yang kita tidak kenal, misalnya tetangga kita, terus siapa lagi, misalnya orang-orang yang ada di jalan, bagaimana caranya? Banyak sekali cara kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada orang-orang bahkan yang kita tidak kenal. Nah, kalau kita kenal misalnya kepada orang tua kita, misalnya kita bisa bilang, "Mama, I love you. Mama, aku sayang kamu loh," gitu, ya kan? Nah, kalau kepada orang-orang yang kita tidak kenal, kita bisa menunjukkan dengan kita hormat kepada mereka, ya, kita menghargai mereka. Kemudian kalau misalnya kepada orang-orang yang di jalanan itu, bagaimana kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada mereka? Nah, itu seperti biasa yang gereja kita lakukan, sering kita lakukan juga, yaitu kita berbagi makanan misalnya, ya kan? Kita bisa menyisihkan uang kita yang ada itu, kita bisa berbagi makanan kepada mereka, sehingga mereka itu merasa mereka itu diperhatikan, mereka bisa makan, mereka bisa minum, ya, mereka bisa mendapatkan mungkin saja permen, coklat yang mau kita bagikan kepada mereka, itu bisa. Nah, ini cara yang kita bisa nyatakan, katakan, sampaikan kepada orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun, ya. Nah, ini bukan perintah Miss loh, tetapi untuk mengasihi sesama itu adalah perintah di dalam firman Tuhan, ya. Di mana itu? Yuk coba kita sama-sama, yang sudah pegang Alkitab, kita sama-sama buka ya, di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Kita mau baca sama-sama ya. Yuk. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, jelas ya firman Tuhan katakannya, kamu harus saling mengasihi. Seperti aku, Tuhan yang telah mengasihi kamu, maka kamu juga harus mengasihi. Jadi kita harus mengasihi sesama itu karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, biasanya kita kasih kado itu, tadi kita bilang mungkin orang terbiasa kalau kasih kado, kasih bunga, kasih cake itu ya mungkin di hari Valentine. Selain itu mungkin di hari-hari spesial seperti di Mother's Day, hari ibu, kadang-kadang kita suka membuat kartu ucapan untuk mama kita. Kemudian di hari ulang tahun biasanya kita diberikan cake, atau kita yang ngasih cake kepada orang. Nah, sekarang Miss mau tanya, kalau kita biasanya kasih sesuatu itu kepada orang yang kita kenal, ya,
Nah, dan tadi kita sudah bahas kepada orang yang gak kita kenal, kita juga bisa kasih hadiah, kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita. Tetapi sekarang, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang kita tidak suka? Nah, itu dia problemnya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang kita tidak suka atau kita benci? Nah, kita bisa katakan bahwa itu misalnya adalah musuh kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ingat, Miss mau kasih tahu satu ayat juga ya, di Matius 5 ayat 44. Di situ ada tertulis bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, perintah firman Tuhan adalah bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Loh, bagaimana bisa, Miss? Mungkin teman-teman bilang, aku nggak suka sama dia, aku benci sama dia. Kayak mana aku harus mengasihi dia? Kayak mana kita harus bisa bilang, aku sayang kamu loh, sementara kita kesel banget sama dia. Nah, tapi itu perintah firman Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, Miss ajarin, Miss kasih rahasianya, gampang ya. Nah, caranya adalah misalnya ada orang-orang yang tidak kamu suka itu sedang membicarakan kejelekan atau keburukan kamu. Nah, kamu cukup diam ya, tidak perlu membalas ya. Jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan ya. Itu sudah menunjukkan kalau kamu sayang kepada mereka, ya, kamu tidak membalas apa yang mereka lakukan terhadap kamu, ya. Nah, kemudian misalnya mereka menyakiti kamu jangan balas menyakiti mereka, ya. Tetap berdoa buat mereka, ya. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka dan mengubahkan mereka. Nah, ini caranya kamu juga mengasihi orang yang bahkan menjadi musuhmu, ya. Nah, kamu sudah melakukan yang benar jika kamu bisa melakukannya, karena perintah Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, kalau kamu berdoa buat musuhmu, ini artinya kamu sedang mengirim hadiah Valentine buat mereka. Nah, gampang kan? Kamu harus beritahu mereka bahwasanya kamu mengasihi mereka, ya. Nah, jadi ketika mereka melihat perbuatan kita, ya sekalipun aku sudah jahat sama dia, tetapi dia bisa baik sama aku, dia tidak balik jahat sama aku. Nah, ketika mereka melihat kita, mereka itu melihat Yesus, ya. Nah, kita sudah jadi saksi Yesus, ya. Mau kan teman-teman melakukan hal yang benar? Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa Valentine itu mengingatkan kita untuk mengasihi sesama, ya, setiap hari, ya. Benar, bukan di hari spesial saja, tetapi Valentine Day, sekali lagi Miss ulang, Valentine Day mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita, setiap hari, every day, ya, setiap hari. Nah, siapa yang mau mengasihi sesama kita setiap hari? Dimulai dari mengasihi orang tua, orang-orang yang terdekat kepada kita, dan bahkan tadi firman Tuhan sudah ingatkan kepada orang yang kita tidak kenal dan juga bahkan kita tidak suka atau kita benci. Kita harus mengasihi mereka. Nah, yuk, Miss mau berdoa buat teman-teman semua. Yuk, ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan mau dengar komitmen dari teman-teman semua. Kita lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi sesama kami setiap hari. Bukan saja di hari-hari yang spesial kami mengirimkan kado, kami mengirimkan ucapan, tetapi setiap hari kami harus mengingat bahwa kami harus mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang kami tidak kenal sekalipun, dan bahkan orang-orang yang sudah menjahati
menyakiti kita, orang-orang yang sudah membuat kita kesal. Tetapi kami Tuhan hari ini melalui firman-Mu kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati kami dan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang siap berubah dan menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi sesama, sama-sama kita katakan amin. Nah, seperti biasanya kita punya ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama seperti biasanya kita lakukan ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Oke, jangan lupa ya, sama-sama kita lafalkan supaya ayat hafalan itu bisa terus tersimpan di dalam pikiran kita dan hati kita. Nah, seperti janji Miss, kita akan membuat kreativitas seperti tadi. Nah, jadi seperti janji Miss tadi, kita akan membuat seperti ini. Mungkin teman-teman di hari Valentine minggu depan, teman-teman akan kasih sama mama atau kasih sama siapapun, sama kakak atau adik atau siapapun ya. Nah, ini kita akan buat bunganya lebih banyak. Ini kan cuma 2 bunganya. Nah, bunganya dalamnya ada tulisan. Nanti terserah teman-teman bisa tuliskan ya. Nah, kita mulai ya dengan membuat bunganya dulu ya. Nah, teman-teman siapkan kertas, terserah bunganya mau warna apa saja. Boleh sama warna, boleh beda warna. Tetapi itu berbeda-beda ukurannya. Coba lihat, ini besar, sedang, dan kecil. Nah, ukurannya terserah teman-teman semua ya. Nah, caranya adalah ini kita lipat segitiga ya. Kemudian kita lipat 2 lagi, segitigakan lagi. Nah, kemudian lipat sekali lagi. Nah, dia akan menjadi segitiga. Kemudian jangan salah gunting ya. Nah, kita akan gunting. Kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman boleh menggambarnya dulu ya. Boleh menggambarnya seperti begini. Model bunga melengkung kayak gini ya. Nah, Miss langsung gunting aja ya. Nah, seperti ini. Miss akan gunting. Oke, kemudian Miss lanjutkan dengan yang ukuran sedangnya. Lipat 2 lagi. Kemudian kita gunting sama. Nah, kemudian yang ukuran yang paling kecilnya lagi sama juga. Lipat 2 lagi. Seperti ini ya. Nah, jadi deh. Nah, jadi sebelum ditempel, teman-teman bisa menuliskan tulisan dulu atau nanti juga boleh. Nah, oke. Nah, setelah jadi bunga-bunganya, kita akan menggambar di latar. Terserah ini mau dari karton, mau dari kertas ya. Teman-teman bisa menggambarkan ininya, tangkainya dulu, batangnya. Nih, Miss akan gambarkannya. Tuh. Ada, Miss punya 6 bunganya. Miss akan gambarkan 6. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita mau tempel sekarang. Nah, ini tadi seperti ini, kita lipatkan masuk jadi begini dia. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ikutin saja sisinya yang udah ada, lipat jadi begini. Jadi love. Nah, seperti ini ya. Yuk, kita lakukan lagi, ulangin lagi ke yang lainnya semua ya. Miss punya 6 di sini. Miss punya 6. Nah, seperti ini. Nah, ya.
sebentar ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan apa yang teman-teman mau tulis di dalam bunganya. Jadi nanti surprise waktu yang nerima buka bunganya, ada tulisan di dalamnya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, oke, seperti tadi Miss bilang, kita boleh gambar misalnya love. Nah, kita bisa tuliskan apa saja. Nah, setelah itu kita ambil lem seperti ini, kita lem di salah satu sisi aja. Di sisi yang sudah kita tulisin, kita kasih lem, kita buat di sini. Nanti bisa akan tunjukin ya. Nah, seperti ini. Wow, banyak sekali bunga-bunga kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi yang agak susah ya. Nah, jadi dia udah jadi seperti ini bunga-bunga. Terus supaya cantik kita kasih pita dan kasih daun-daun ya. Nih, sudah gunting pita. Kita akan lemkan di sini. Atau teman-teman juga bisa pakai pita beneran ya, pita kain dibuat. Nah, ini sudah gunting daun. Kita boleh tempelkan juga daunnya seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil daunnya. Nah, jadi kita bisa buat seperti yang kita ingini teman-teman. Jadi nggak harus beli. Daran. Nah, setelah itu kita bisa tulis misalnya untuk mama kita bisa tulis I love you mom. Nah, jadi seperti ini tuh ya kan, cantik kan? Jadi nanti waktu mama kita buka, wah, ada love-nya. Nanti di sini teman-teman juga bisa tuliskan yang lain ya. Nah, seperti hari ini kreativitas kita. Ayo teman-teman, nanti yang sudah buat boleh dikirimkan ya, di foto atau di video kan, kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini, dan nanti Miss akan tayangkan di jadwal online kita minggu depannya. Oke? See you teman-teman, selamat berkarya. God bless you. Sarangeo. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24b. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Joy Kids, ini ayat hafalan Cecil sama Felis Miss. Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal
Miss Gracia, seperti biasa nih, persembahan kita ada 2 cara. Gimana, Yang Miss? pertama melalui scan kode QR atau transfer via bank. Nah, yang kedua adik-adik dapat membawa persembahan ke gereja melalui amplop yang sudah sediakan, dimasukkan lalu dibawa ke gereja ya. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan kita akan berdoa untuk persembahan kita, Yaps. Miss Gracia mau sama-sama kita siapkan hati kita. Miss Gracia mau adik-adik ambil sikap yang baik dan jangan lupa jika memberikan persembahan ke dalam amplopnya dirapiin, uangnya dirapiin ya, jangan dikucek-kucek karena kita memberikan untuk Dilipat Tuhan yang rapi Yesus. ya, Miss. Iya benar sekali. Yuk adik-adik sambil menyiapkan persembahan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa untuk persembahan kita dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh menyembah memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah suatu sukacita yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan berikan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Kau begitu baik bagi setiap kami. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Biarlah Engkau yang berkati kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkati rumah kami ya Bapak. Engkau yang berkati kesehatan kami. Engkau yang berkati aktivitas kegiatan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami percaya itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami, Tuhan jagai kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi, teman-teman JKC merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini menjagai kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Bapa. Kau yang senantiasa memberkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan selalu ya Bapa, berikan mereka kekuatan ya Bapa dalam melakukan pekerjaan mereka, aktivitas mereka ya Bapa. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami, kota Medan tempat kami tinggal. Biarlah Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi saat ini dalam kota kami percaya Tuhan itu semua atas kehendak dan seizinnya Tuhan. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu ada bagi kota kami. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan mukjizat bagi kota kami, begitu juga dengan bangsa kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami, kota kami akan bebas dari virus Corona ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada belas kasihan-Mu, ada mukjizat Tuhan yang tercurah bagi kota kami, bagi bangsa kami. Berkati setiap kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Berkati juga gereja-Mu ya Bapa, gereja di mana kami bertumbuh ya Bapa, GSJ Cewes Gatsu. Engkau yang memberkati ya Tuhan, baik dari gembala sidang sampai ke seluruh jemaat ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Berkati juga Miss Dancer yang sudah melayani. Berkati setiap kami ya Bapa, curahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Yesus buat hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan